Baik, selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kelas 8. Pagi hari ini untuk pelajaran fisika kita bertemu dengan materi yang baru yang berjudul cahaya dan alat optik. Jadi ini materi kita yang baru di semester genap. Kalau siswa kami mau buka bukunya itu ada di halaman 336. Ya, judulnya adalah mengenai cahaya dan alat optik. Jadi ini adalah materi terakhir dalam pembelajaran fisika untuk kelas 8. Hanya saja untuk hari ini Sir Marbun tidak menjelaskan seluruhnya topik pembahasan ini, tetapi lebih mendasar terhadap materi cahaya. Dan di dalam materi cahaya ini pun Sir Marbun hanya akan menjelaskan mengenai pemantulan, ya, sifat pemantulan nanti yang akan kita lihat. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan coba lihat di halaman 336 bagaimana peta konsep di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di dalam peta konsep di dalam buku halaman 336, di sana dijelaskan bahwa cahaya itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dia merambat secara lurus. Kemudian cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, ketika nanti hari ini kita berbicara dengan sifat yang kedua ini, yaitu dipantulkan, maka kita juga akan berbicara mengenai di sana ada 3 jenis cermin, yaitu ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Kemudian sifat yang ketiga dari cahaya itu dia mampu merambat dalam ruang hampa. Kemudian sifat yang keempat dalam cahaya itu dia itu bisa dibiaskan. Dan yang terakhir sifat daripada sebuah cahaya itu memiliki energi. Nah, kemudian apa yang dituntut di dalam pembelajaran ini bisa kita lihat dari tujuan pembelajaran. Nah, sejauh ini kita akan bahas mengenai pemantulan sampai nanti terhadap cermin cembung. Ya, baik, tujuan yang pertama yang akan kita lihat di dalam pembelajaran ini yaitu siswa dituntut untuk mampu merancang sebuah percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat cahaya. Jadi ketika kita belajar akan materi hari ini, maka pembelajaran ini menuntut siswa untuk mampu merancang sebuah percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat daripada sebuah cahaya. Nah, tujuan yang kedua yang dituntut kepada kita adalah siswa harus mampu menjelaskan hukum pemantulan berdasarkan hasil percobaan. Jadi ketika kita sudah melakukan percobaan nanti, maka siswa juga harus mampu menjelaskan bagaimana hukum pemantulan pada sebuah cahaya, hasil daripada percobaan yang kita perbuat. Kemudian tujuan yang ketiga yang akan kita capai atau dituntut terhadap pembelajaran ini adalah siswa itu mampu mendeskripsikan atau mampu menjelaskan proses pembentukan sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, poin yang ketiga ini nanti yang harus kita tekankan. Bagaimana siswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan hukum pembiasan cahaya berdasarkan hasil percobaan. Jadi nanti untuk hukum pembiasan ini akan masuk ke dalam pertemuan yang kedua nanti. Baik, cahaya ini sangat bermanfaat bagi kita. Ya, cahaya ini mampu membantu penglihatan kita sehingga kita dapat mengamati semua benda yang berada di sekitar kita. Jadi tanpa cahaya itu kita sangat sulit untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena tanpa cahaya kita akan melihat semuanya gelap. Nah, kita dapat melihat benda karena ada pemantulan cahaya dari benda masuk ke mata kita. Ya, itu prosesnya. Kenapa sebuah benda kita bisa lihat? Karena ada pantulan cahaya dari benda masuk ke dalam mata. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai sifat-sifat daripada sebuah cahaya. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan lihat bahwa sifat yang pertama yang ada pada cahaya itu mampu dipantulkan. Pemantulan cahaya atau refleksi. Nah, berdasarkan sifat yang pertama ini, pemantulan cahaya ini, benda-benda di sekitar kita ini dikelompokkan menjadi 2 golongan.
ada yang disebut dengan sumber cahaya, dan ada satu lagi disebut dengan benda yang gelap. Sumber cahaya ini adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, sedangkan benda gelap itu adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri. Jadi sumber cahaya itu adalah semua benda yang menghasilkan cahaya sendiri. Salah satunya adalah matahari. Nah, kemudian benda gelap ini adalah benda yang tidak menghasilkan cahaya sendiri. Ya, tidak mampu menghasilkan cahaya sendiri. Ada beberapa contoh. Anda bisa baca di halaman 337. Nah, kemudian benda gelap ini kemudian dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu benda tembus cahaya, yaitu benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya. Kemudian yang kedua ialah benda tidak tembus cahaya, adalah benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Dan yang ketiga pengelompokannya adalah benda bening, adalah benda yang dapat meneruskan hampir seluruhnya cahaya yang mengenainya. Jadi itulah pengelompokan dari 3 kelompok benda gelap. Tadi ada benda tembus cahaya, ada benda tidak tembus cahaya, dan juga ada benda bening. Nah, berdasarkan materi pemantulan cahaya hari ini, siswa saya ajak untuk membaca jelajah konsep 12.1 di halaman 337. Ini merupakan sebuah percobaan yang dilakukan oleh Wilbur Snellius. Ya, jadi siswa kami harus baca bagaimana percobaan ini dilakukan oleh Snellius. Kemudian setelah dia melakukan percobaan ini, dia menyimpulkan dari hasil sebuah percobaan itu, makanya ada hukum yang disebut dengan hukum Snellius. Dia katakan seperti ini. Yang pertama, hukum Snellius yang pertama adalah sinar datang, kemudian sinar pantul dan garis normal itu terletak pada satu bidang datar. Nah, kemudian hukum yang kedua yang dijelaskan oleh hukum Snellius pada percobaannya ialah bahwa sudut datang dan sudut pantul cahaya itu sama besar. Ya, jadi ada 2 hukum yang didapatkan oleh Snellius dari hasil percobaan akan pemantulan cahaya atau refleksi. Yang pertama sinar datang, kemudian sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi ini hampir-hampir mirip dengan materi kita terhadap bunyi. Ada juga hukum pemantulan bunyi, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Nah, kalau berbicara mengenai cahaya atau berbicara mengenai pemantulan cahaya hampir-hampir mirip. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, hampir sama juga dengan hukum yang kedua daripada pemantulan bunyi. Kalau berbicara bunyi berarti sudut bunyi datang dan sudut bunyi pantul itu sama besar. Nah, kalau berbicara mengenai pemantulan cahaya, maka sudut datang dan sudut pantul cahaya sama besar. Hanya kata-katanya yang dirubah. Itulah percobaan yang dihasilkan Snellius. Nah, kemudian Snellius juga mengatakan bahwa pemantulan cahaya itu ada 2 macam, yaitu pemantulan teratur dan ada juga pemantulan yang baur. Pemantulan teratur itu terjadi pada permukaan yang rata. Ya, jadi kalau misalkan permukaan bendanya itu rata, maka kita akan melihat nanti terjadinya pemantulan yang teratur. Nah, pemantulan baur itu terjadi pada permukaan yang tidak rata. Jadi sebaliknya. Jadi kalau misalkan sebuah benda yang permukaannya tidak teratur, atau misalkan bergelombang-bergelombang, nah itu kita akan melihat nanti hasil daripada pemantulannya itu yaitu pemantulan baur. Nah, itu dia yang sudah dijelaskan oleh Wilbur Snellius di dalam hukum serta pembagiannya terhadap pemantulan cahaya. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana pemantulan cahaya pada cermin datar. Anda bisa buka atau siswa kami bisa buka di halaman 338. Ya, di sana ada sebuah percobaan di jelajah konsep 12.2. Ya, di sana dijelaskan bagaimana kita mengidentifikasi sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Siswa kami boleh baca di sana ada poin pertama sampai poin ke-8 untuk melakukan sebuah percobaan pada cermin datar. Yang ingin saya tekankan di sini adalah berdasarkan hasil daripada percobaan ini, maka kita akan melihat bagaimana sifat-sifat bayangan pada
sebuah cermin datar. Yang pertama, sifat bayangan pada cermin datar itu sama tegak. Artinya sama tegak, benda dengan bayangan itu bersifat sama tegak. Yang dihasilkan maksudnya, bayangan yang dihasilkan sama tegak dengan bendanya. Kemudian bersifat maya. Arti maya di sini adalah bayangan itu terletak di belakang cermin, atau orang katakan itu semu. Karena bayangan itu terletak di belakang cermin, tidak dapat ditangkap oleh layar kaca. Kemudian sifat yang ketiga, ini jarak bayangan sama dengan jarak benda. Jadi kalau misalkan siswa kami mau melihat di sini ada S, itulah yang disebut dengan apa? Jarak benda yang di sebelah kiri. Nah, perhatikan cermin datar. Cermin datar ini kalau digambarin dikatakan, Anda lihat ada seperti yang berwarna biru, itu bagian belakang daripada sebuah cermin datar. Ya. Dan bagian depan ini itu berwarna hitam. Nah, perhatikan di sana S yang bertanda merah itu, benda itu di depan cermin. Kemudian S aksen itu di belakang cermin itu adalah S bayangan. Artinya jarak bayangan dengan benda itu sama pada cermin datar. Jadi kalau misalkan Semarbun sedang berdiri 50 cm di depan cermin datar, maka bayangan yang saya hasilkan jaraknya itu pasti 50 cm berada di belakang daripada cermin datar. Nah, kemudian tinggi bayangan itu sama dengan tinggi benda. Jadi kalau misalkan sebuah benda yang tingginya 160 cm saya letakkan di depan cermin datar, maka hasil bayangan yang dihasilkan, maka kita akan melihat bayangan itu tingginya juga sama, 160 cm. Nah, kemudian posisi bayangan berlawanan dengan benda. Nah, biasanya kalau misalkan saya bercermin di depan cermin datar, itu posisi bayangan yang dihasilkan oleh cermin itu berlawanan dengan posisi bendanya atau posisi saya. Misalkan ketika di depan cermin saya mengangkat tangan kanan saya, maka kita akan melihat nanti bayangan di cermin datar bahwa kita akan mengangkat tangan sebelah kiri. Makanya dikatakan sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar yang ke-5 ini adalah posisi bayangan berlawanan dengan benda. Nah, itu untuk pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, sekarang cermin cekung. Kita lihat materinya di halaman 340. Ya. Cermin cekung ini disebut juga dengan cermin konvergen atau pengumpul cahaya. Tapi yang terpenting dalam cermin cekung ini, sebelum kita membahas sifat-sifatnya, siswa kami juga harus mampu mengenali bagian-bagian daripada sebuah cermin cekung, ya, mengenali bagian-bagian daripada sebuah cermin cekung. Siswa kami bisa lihat di halaman 341. Bagaimana di sana dijelaskan bagian-bagian daripada sebuah cermin cekung. Nah, dari gambar 12.1 kita lihat di sana sama seperti halnya pada cermin datar. Jadi kalau misalkan ada seperti berwarna hitam abu-abu, itu bagian belakang, ya. Jadi ada irisan, itu bagian belakang daripada sebuah cermin. Nah, di sana ada yang pertama dikatakan SU. SU itu adalah sumbu utama. Sumbu atau garis yang memotong cermin itu menjadi dua bagian. Garis datar itu SU, itulah yang disebut dengan sumbu utama. Kemudian ada titik P. Titik P ini adalah titik pusat kelengkungan cermin. Titik pusat kelengkungan cermin. Nah, kemudian ada titik F. Titik F ini adalah titik fokus. Ya, adalah titik fokus. Kemudian O ini adalah titik pusat daripada cermin atau optik. Kemudian ada yang disebut dengan R. R ini adalah jari-jari kelengkungan. Kemudian ada F kecil pada gambar 12.2 boleh Anda lihat, itu disebut dengan jarak fokus cermin. Nah, kemudian di sana juga di sana juga dijelaskan ada beberapa ruang di dalam sebuah cermin cekung. Jadi cermin cekung itu dibagi menjadi 4 ruang. Ya. Jadi ruang yang terletak antara titik pusat optik atau titik O tadi sampai dengan titik fokus, inilah yang disebut dengan apa? Ruang 1. Jarak antara titik pusat optik
dengan titik fokus itu disebut dengan ruang 1. Anda boleh lihat di halaman 341 pada gambar 12.3. Kemudian ruang yang terletak antara titik fokus F sampai titik pusat kelengkungan atau P disebut dengan ruang yang kedua. Kemudian ruang yang berada di antara titik pusat kelengkungan atau titik P itu sampai tak terhingga disebut ruang yang ketiga. Dan ruang antara titik pusat optik sampai tak terhingga disebut ruang yang keempat. Ya. Jadi ruang di belakang daripada di belakang cermin itu disebut dengan ruang yang keempat pada sebuah cermin cekung. Nah, pada cermin cekung Anda harus mengenali sinar-sinar istimewa. Ini adalah cara kita nanti bagaimana kita bisa mengetahui bayangan yang dihasilkan pada sebuah benda tergantung daripada posisi benda itu diletakkan di mana. Apakah di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, atau di ruang yang keempat dari sebuah cermin cekung. Nah, yang perlu Anda pahami adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung itu ada 3. Jadi yang pertama, fokus ke gambar yang pertama dikatakan bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar itu datang sejajar dengan sumbu utama tadi. Sumbu utama tadi adalah garis yang membelah cermin menjadi 2. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Itu sinar istimewa yang pertama. Kemudian sinar istimewa yang kedua, kita fokus ke gambar yang kedua, ialah sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai sinar istimewa yang kedua ini, kita akan melihat bahwa sinar itu akan datang dari titik fokus dan kemudian cermin cekung akan memantulkannya sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga adalah sinar istimewa yang ketiga, kita fokus di gambar yang ketiga. Dikatakan bahwa sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan itu, atau disimbolkan tadi dengan titik P, itu dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Jadi seolah-olah dia datang kemudian dipantulkan. Dia datang dari titik P kemudian dipantulkan kembali ke titik P. Itulah yang disebut dengan sinar-sinar istimewa pada sebuah cermin cekung. Nah, efek posisi benda pada sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung kita akan lihat di sana. Jadi kalau misalkan bendanya itu berada di ruang yang pertama itu, ya berada di antara titik pusat cermin ke titik fokus di antaranya, maka kita akan melihat benda itu akan bersifat maya. Artinya bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya, itu bayangannya berada di belakang cermin, tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian kita lihat juga bayangan yang dihasilkan adalah bayangannya tegak. Nah, kemudian bayangan yang dihasilkan yang ketiga adalah diperbesar. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar ini, benda yang di depan cermin itu, kemudian bayangan di belakang cermin itu besarnya berbeda. Artinya bayangannya diperbesar daripada bendanya. Kemudian letak daripada bayangan itu berada di ruang yang keempat atau di belakang daripada cermin. Itu kalau misalkan bendanya berada di antara titik fokus dan titik pusat daripada cermin. Nah, bagaimana kalau misalkan bendanya berada di ruang yang kedua? Artinya benda ini diletakkan di antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan. Maka kita akan melihat nanti bayangannya itu berbeda dengan bayangan yang dihasilkan pada benda yang diletakkan pada ruang yang pertama. Maka bayangan yang dihasilkan pada benda yang diletakkan pada ruang yang kedua itu bersifat nyata. Artinya seolah-olah bayangan itu berada di depan daripada cermin, dapat ditangkap oleh layar. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah terbalik terhadap bendanya. Kita lihat gambarnya, bahwa bayangan yang dihasilkan itu garis panah yang putus-putus itu terbalik dengan posisi bendanya. Kemudian sama diperbesar dan letaknya itu berada di ruang yang ketiga. Artinya bayangan yang dihasilkan itu terletak pada ruang yang ketiga. Jarak antara titik pusat kelengkungan cermin sampai dengan tak terhingga, itulah letak daripada bayangan apabila bendanya diletakkan di antara titik
pusat kelengkungan cermin dan titik fokusnya. Nah, sekarang kita lihat posisi benda apabila diletakkan pada ruang yang ketiga. Ruang yang ketiga ini berarti jarak antara titik pusat kelengkungan sampai dengan tak terhingga tadi. Maka kalau misalkan bendanya diletakkan di sana, maka bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung kita akan lihat bahwa bayangannya akan bersifat nyata, ya, berada di depan cermin, kemudian terbalik terhadap bendanya, kemudian dia diperkecil, dan letaknya daripada bayangan itu terletak di dalam ruang 2. Nah, itu tadi perbedaan. Jadi siswa harus mampu mengetahui bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan ketika misalkan bendanya itu berada di ruang pertama, di ruang yang kedua, dan di ruang yang ketiga. Nah, sekarang kita berbicara mengenai cermin cembung. Itulah sinar-sinar istimewa tadi. Kemudian bagaimana sifat atau pembentukan bayangan hasil pemantulan daripada sinar dari sebuah cermin cekung. Sekarang kita akan bahas mengenai sifat atau pemantulan cahaya atau refleksi pada cermin cembung, ya. Cermin cembung ini sering juga disebut orang adalah cermin negatif, atau dalam bahasa ilmiahnya ini sering disebut dengan cermin yang divergen. Kemudian sama seperti halnya berbicara mengenai cermin cekung, maka siswa juga harus mengetahui bagian-bagian daripada cermin cembung. Ya, jadi bagian daripada cermin cekung dengan cermin cembung ini agak berbeda. Bahkan ketika misalkan saya menggambar cermin cekung dan menggambar cermin cembung, Anda akan melihat ada perbedaan di sana. Ya, bagaimana terlihat kelengkungannya. Kalau misalkan cermin cekung itu kelengkungannya itu lebih mengarah kemana? Ke arah kiri, sedangkan cermin cembung dia lebih mengarah ke arah kanan. Itu perbedaannya. Sama seperti halnya tadi, kalau misalkan Anda lihat di sana gambar daripada cermin cembung, itu bagian belakang daripada cermin ini seperti diarsir berwarna hitam, itu bagian belakang daripada sebuah cermin cembung. Ya, jadi di sana ada SU itu disebut dengan sumbu utama, garis yang membelah cermin cembung menjadi 2. Kemudian ada titik P, itu titik pusat kelengkungan cermin. Kemudian ada titik F atau titik fokus. Ada titik O, titik pusat optik, titik pusatnya. Kemudian ada jari-jari dan ada F kecil, jarak fokus dengan cermin. Nah, sifat dari pemantulan tadi sudah dibahas bahwa sinar datang sejajar sumbu utama itu dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi sinar istimewa juga ada pada cermin cembung. Dikatakan bahwa sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal daripada titik fokus. Kemudian sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nanti kita akan lihat gambarnya. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sinar-sinar istimewa pada sebuah cermin cembung. Bahwa sinar istimewa yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama, fokus pada gambar yang di atas, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat gambar itu, sebenarnya sinar itu datang sejajar sumbu utama, tetapi pantulannya itu seolah-olah sinar itu berasal daripada titik fokus. Nah, kemudian sinar yang kedua, sinar istimewa yang kedua dikatakan bahwa sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi sebenarnya sinar itu datang menuju ke arah titik fokus, tetapi pemantulannya itu kita akan lihat pada cermin cembung itu seolah-olah itu atau dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian sinar istimewa yang ketiga pada cermin cembung itu kita lihat pada gambar yang paling bawah. Di gambar yang paling bawah itu dikatakan bahwa sinar datang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Ya, jadi dikembalikan kembali. Sinar datang menuju titik P dipantulkan kembali dari titik P. Nah, itulah sifat-sifat istimewa atau sinar-sinar istimewa pada sebuah cermin cembung. Nah, kemudian kita berbicara bagaimana efek posisi benda pada sifat bayangan dihasilkan oleh cermin cembung apabila bendanya diletakkan pada beberapa ruang.
Ya, benda berada di depan cermin atau di ruang yang keempat. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai cermin cembung, di depan cermin itu adalah ruang yang keempat. Kemudian di belakang itu ada ruang 3, ruang 2, dan ruang 1. Maka apabila bendanya diletakkan di depan daripada cermin atau di ruang yang keempat daripada sebuah cermin cembung, maka kita akan melihat sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung adalah sifat bayangannya maya. Artinya berada di belakang daripada cermin cembung. Kemudian tegak terhadap bendanya, ya. Kemudian bayangan yang dihasilkan lebih kecil daripada bendanya. Dan letak daripada bayangan itu terletak di dalam ruang 1, artinya berada di belakang daripada cermin cembung. Ya. Itu. Nah, sekarang di halaman 347 Anda juga akan menemukan rumus-rumus daripada bagaimana cara menghitung jarak antara jarak bayangan terhadap cermin. Itu bisa lihat di halaman 345 dan 347. Di sana sudah dijelaskan bagaimana kita menentukan jarak sebuah bayangan terhadap cermin yang dihasilkan, baik cermin cekung dan cermin cembung. Bahkan sudah dijelaskan juga di sana di halaman 347 bagaimana cara menghitung perbesaran daripada sebuah bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung dan cermin cembung. Jadi materi kita pada hari ini kita tuntaskan hanya sampai di sini. Bagaimana kita mengenal daripada sifat cahaya itu, khususnya mengenai pemantulan, itu terjadi pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kemudian bagaimana cara menentukan jaraknya itu, jarak benda dengan cermin atau jarak bayangan terhadap cermin, kemudian jarak fokus atau jari-jari kelengkungan Anda bisa lihat atau siswa bisa lihat di halaman 347. Jadi inilah materi yang bisa saya Sir Marbun kasih sebagai evaluasi. Sir Marbun tugaskan kepada seluruh siswa kelas 8 untuk memberikan garis-garis besar daripada penjelasan hari ini. Anda boleh buka di halaman 337 sampai dengan 347. Jadi siswa kami harus catat apa garis-garis besar yang menjadi kesimpulan daripada setiap pembelajaran pada hari ini. Nah, ketika nanti ditulis di dalam buku catatan, siswa kami harus melaporkannya kepada Sir Marbun melalui WA. Jadi di foto nanti catatannya kemudian dikirimkan lewat WA Sir Marbun. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini dibaca bukunya, kemudian perhatikan penjelasan Sir Marbun, kemudian kerjakan apa yang sudah ditugaskan. Ya. Jadi hasilnya nanti tetap dikirimkan kepada Sir Marbun. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Peringatan, jangan berkeliaran, jangan pergi ke warnet, tetap di rumah, baca bukumu supaya menjadi anak yang pintar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.